selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya dan juga sehat-sehat. Salam kenal dari kami kelompok 1 mata kuliah metode numerik, mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan yang spesialnya lagi, kelasnya juga PMM 4. Well, kali ini kita bakal bahas nih secara singkat materi mengenai interpolasi linear. Sebelum kita mulai, ada baiknya kali ya kalau perkenalan dulu. Saya bakal ngenalin diri saya dan juga teman-teman saya. Oke, pertama saya sendiri adalah Raudatus Anggi Aulia. Kalian bisa panggil saya dengan Anggi biar lebih akrab, lebih santai kali ya. Lalu ada teman saya Mahyulida, ada juga Trifani Sukma, Alia Andara, Fitri Andini, Natri Pramudita, dan terakhir ada Nurul Fadilah. Pertama, apa sih sebenarnya interpolasi itu? Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Lalu, bagaimana sih cara interpolasi tersebut? Cara menentukan harga fungsi f di titik x kali elemen, di mana elemennya adalah x0 dan xn, dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik-titik yang diketahui, di mana titik-titik tersebut adalah x0, x1, dan sampai dengan xn. Selanjutnya yaitu manfaat interpolasi, di mana manfaat interpolasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Dan yang terakhir yaitu pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadrik, dan polinomial. Selanjutnya yaitu tujuan interpolasi, di mana tujuan interpolasi ini adalah berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Dapat kita lihat di PPT gambar yang sudah dijelaskan, yaitu titik Y1 dan X1 itu memiliki titik data yang sudah tepat. Dan begitu juga dengan Y1 dan X1, Y2, X2, dan seterusnya. Memiliki harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Selain mengenai teknik umum interpolasi, polinomial interpolasi, masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Membentuk polinomial berderajat lebih kecil sama dengan n yang mempunyai harga fungsi di titik-titik yang diketahui. Interpolasi linear merupakan polinomial tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Dua titik masukan tersebut digunakan untuk menaksir harga-harga tengah di antara titik-titik data yang telah tepat. Metode yang paling sering digunakan untuk maksud ini adalah interpolasi polinomial. F1 kali X1 sama dengan A0 tambah A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 tambah titik-titik selanjutnya tambah AN kali XN. Ide dasar, pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara titik yang berdekatan, seperti grafik yang ada di samping. Selanjutnya menggunakan fungsi pendekatan linear, di mana interpolasi linear menggunakan dua titik X0, Y0, dan X1, Y1 yang berada paling dekat dengan nilai X.
Nilai Y pada sebuah nilai X adalah Y sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 kali X kurang X0. Selanjutnya, bentuk interpolasi yang paling mudah adalah menghubungkan dua buah titik data dengan sebuah garis lurus. F1X dikurang Fx0 per X kurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Kemudian, dapat diatur kembali supaya memenuhi sebuah formula interpolasi linear. Fx sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 dikali X kurang X0. Notasi F1X menandakan bahwa rumus tersebut adalah sebuah polinomial interpolasi orde pertama. Perhatikan bahwa di bawah penyambut menyatakan skrope dari gambar yang menghubungkan titik. Kita bisa lihat pada grafik di sebelahnya. Selanjutnya, contoh interpolasi linear. Nah, untuk contoh soal pertama, yaitu cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1 dan 1,5 serta 3 dan 2,5. Untuk penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 1 dan 1,5. P2-nya sama dengan 3 dan 2,5 dan untuk X-nya sama dengan 2,1. Diketahui untuk mencari nilai Y-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1 sama dengan masukkan nilai Y2 yaitu 2,5 dikurang masukkan nilai Y1-nya yaitu 1,5 per masukkan nilai X2-nya yaitu 3 dikurang masukkan nilai X1-nya yaitu 1 dikalikan masukkan nilai X-nya yaitu 2,1 dikurang masukkan nilai X1-nya yaitu 1 ditambah masukkan nilai Y1-nya yaitu 1,5. Nah, untuk hasilnya yaitu 2,5 dikurang 1,5 yaitu 1 per 3 dikurang 1 yaitu 2. Jadi 1 dibagi 2 hasilnya 0,5 dikalikan 2,1 dikurang 1 hasilnya yaitu 1,1. Nah, 0,5 dikali 1,1 yaitu 0,55 ditambah 1,5. Jadi hasilnya yaitu 2,05. Maka didapat nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1 dan 1,5 serta 3 dan 2,5 adalah 2,05. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan bisa dilihat pada PowerPoint, menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Dari data percobaan tersebut, perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Nah, diketahui dari data tersebut, Fx0-nya adalah 65, Fx1-nya adalah 90, X0-nya adalah 40, dan X1-nya adalah 50. Kemudian kita misalkan X sama dengan 45. Jadi kita menggunakan rumus F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 dikali X kurang X0. Kemudian dari yang sudah diketahui itu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga F145 sama dengan 65 ditambah 90 dikurang 65 per
50 dikurang 40 dikali 45 dikurang 40. F145 sama dengan 65 tambah 25 per 10 kali 5 sama dengan 65 ditambah 12,5 sama dengan 77,5 feet. Jadi, jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam adalah 77,5 feet. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wow, well hello people, kita ketemu lagi nih. Itu berarti pembahasannya udah selesai. Kami harap video ini bakal bermanfaat untuk kalian dan juga diri kami pribadi. Teman-teman bisa paham juga dengan penjelasan yang udah kita jelasin tadi, yang udah kita bahas. Ya, walaupun secara singkat ya. Maaf juga karena mungkin kita ada penyebutan yang salah atau kata-kata yang terselip. Dan kalau ada yang mau teman-teman sampaikan, bisa ya, bisa banget. Kita bakal terima itu dengan senang hati. Terakhir, Anggi gak bakal bosan tuh ingati kalian tuh jaga pola makan, jaga kesehatannya, biar semuanya tetap sehat-sehat di kala pandemik ini. Dan semoga saja pandemiknya cepat berakhir ya, biar saudara-saudara kita yang terkena dampaknya itu bisa kembali hidup normal. Okay guys, hope you like it. Bye. I love you. Wassalamualaikum.